Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Arwijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan melakukan presentasi sebagai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Jadi untuk share screen. Ya, di sini saya akan merangkan tentang manajemen strategik, di mana studi kasusnya adalah perusahaan saat ini bekerja adalah PT Pariwisata Sarana, di mana mata kuliah ini diambil oleh dosen Ibu Dr. Ratna Trihari Safaraningsih MM. Ya, yang pertama adalah analisis penerapan manajemen strategi di era persaingan dan industri 4.0, di mana perkembangan lingkungan bisnis yang semakin modern, dinamis, dan kompetitif dapat memiliki kemampuan dalam merumuskan dan pengimplementasian strategi yang tepat. Pada era persaingan dari industri 4.0, perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan eksternal menyebabkan perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan keunggulan operasional jangka pendek saja. Dalam kondisi tersebut, penerapan manajemen strategis dapat menjadi pendekatan yang sangat penting bagi organisasi untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh perusahaan. Hal ini sangat penting karena dapat menjamin keberlangsungan dan keunggulan bersaing suatu perusahaan. Manajemen strategi mencakup proses perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Proses tersebut tidak hanya dilakukan pada tingkat korporasi, tetapi juga pada tingkat unit usaha. Setiap unit bisnis memiliki karakteristik yang pasar yang pesaing dan tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan strategi bisnis unit yang lebih spesifik, namun tetap selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Di sini saya mengambil studi kasus di PT Parimata Sarana, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa konstruksi yang berfokus pada pembangunan industri seperti pabrik, gudang, dan infrastruktur pendukung. Sejak didirikan pada tahun 2002, PT Parimata Sarana telah menumbuhkan dan menorehkan hasil yang sangat signifikan pada bisnis yang dijalankannya. Perusahaan mampu berkembang menjadi perusahaan konstruksi yang terpercaya dan berpengalaman di Indonesia. PT Paramata Sarana sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi industri dan infrastruktur, perlu menerapkan manajemen strategik sebagai acuan dan petunjuk arah dalam menghadapi persaingan ketat pada sektor konstruksi dan kemajuan industri 4.0. Berikut adalah beberapa alasan mengenai pentingnya manajemen strategi pada era persaingan dan industri 4.0 pada parameter bangun sarana TBK. Yang pertama adalah menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, di mana di era modern, perusahaan konstruksi tidak hanya bersaing secara harga, tetapi juga kecepatan, kualitas, dan reputasi, serta kepercayaan pada klien. Manajemen strategi membantu perusahaan menentukan segmen proyek yang unggul dan membangun diferensiasi layanannya. Yang kedua adalah adaptasi terhadap industri 4.0, di mana industri 4.0 ditandai dengan adanya digitalisasi proses bisnis, penggunaan teknologi informasi, dan otomatisasi serta integrasi sistem. Dengan penerapan manajemen strategis, perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen proyek yang berbasis dengan digital, serta meningkatkan akurasi perencanaan dan pengendalian biaya. Yang ketiga adalah efisiensi operasional dan pengendalian risiko, di mana proyek konstruksi memiliki risiko tinggi seperti keterlambatan, biaya yang membengkak, dan risiko keselamatan kerja. Dengan penerapan manajemen strategi, membantu perusahaan merancang strategi pengendalian biaya, mengelola risiko proyek secara terstruktur, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Nah, kemudian adalah penjelasan analisa serta pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembuatan strategi, di mana proses perumusan strategi pada perusahaan kecil dan perusahaan besar memiliki beberapa perbedaan. Pada perusahaan kecil, proses pembuatan strategi umumnya bersifat informal
dan tidak terdokumentasi secara tertulis. Hal ini sangat bergantung pada intuisi, pengalaman, dan visi pemilik dan komunikasi strategi yang dilakukan secara langsung atau lisan. Keunggulan dari perumusan strategi pada perusahaan kecil lebih cepat, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Namun, memiliki kelemahan karena hanya bergantung pada satu orang, sulit dikontrol, dan beresiko salah arah jika institusinya keliru. Perumusan tersebut cenderung lebih reaktif dan bukan untuk perencanaan dalam jangka yang panjang. Berbeda dengan perusahaan yang kecil, pada perusahaan yang besar, strategi disusun melalui beberapa proses yang formal dan sistematif, serta melibatkan berbagai level manajemen pada perusahaan. Dalam perumusan strategi perusahaan, juga menggunakan data-data, laporan, dan analisis. Proses tersebut tidak dilakukan melalui rapat, forum strategis, dan dokumen yang resmi. Hasil analisa pada perusahaan besar memiliki keunggulan keputusan lebih objektif dan terukur, namun juga memiliki kelemahan karena proses yang lebih lambat dan birokratif. Hal ini dikarenakan strategi yang diambil lebih terstruktur dan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam pembuatan strategi bisnis, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan intuitif dan entrepreneur, di mana umumnya pendekatan ini digunakan oleh perusahaan kecil, dikarenakan berdasarkan pada pengalaman, naluri bisnis, dan keberanian mengambil risiko. Pendekatan ini merupakan yang paling cepat dan fleksibel dan cocok untuk lingkungan bisnis yang dinamis dan stabil. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perencanaan formal, di mana pendekatan ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan melalui strategi yang dirumuskan secara sistematis dan tertulis. Dalam pendekatannya, menggunakan visi, misi, dan tujuan, serta rencana jangka panjang. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk organisasi besar dengan struktur yang kompleks. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan analisa lingkungan, di mana pendekatan ini berdasarkan dari penilaian faktor internal dan eksternal perusahaan dan biasa menggunakan analisis SWOT dan PESTEL. Hal ini membantu perusahaan dalam mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pendekatan posisi bersaing, di mana dengan menentukan posisi perusahaan dalam industri dapat membuat biaya yang lebih rendah, diferensiasi, dan fokus. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam persaingan pasar. Yang selanjutnya, pendekatan berbasis sumber daya atau RBV, di mana strategi pendekatannya dibangun dari kekuatan internal dan fokus pada kompetensi inti untuk menciptakan keunggulan bersaing jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan partisipatif, di mana pendekatan ini melibatkan manajemen dan karyawan, serta mengumpulkan berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas keputusannya, serta komitmen dan implementasi di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan adaptif dan pembelajaran, di mana pada strategi pendekatan ini bersifat dinamis, sehingga harus selalu dievaluasi dan disesuaikan. Pendekatan ini sangat relevan di era perubahan yang cepat dan digitalisasi. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu implementasi manajemen strategik di PT Parameter Bangun Sarana. Sebagai perusahaan jasa konstruksi, industri, dan infrastruktur yang menangani proyek yang bernilai besar, PT PBS menghadapi risiko terlambatan proyek, pembengkakan biaya atau cost overrun, kemudian adalah risiko keselamatan kerja dan fluktuasi permintaan sektor industri. Pengendalian strategi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. Selain itu, dengan penerapan manajemen yang baik, diharapkan perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Beberapa bentuk pengendalian strategi yang relevan dapat diterapkan di PT Parameter Bangun Sarana antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian kinerja proyek, di mana pengendalian ini berfokus pada kinerja proyek yang dijalankan. Yang kedua adalah pengendalian keuangan dan biaya, di mana pengendalian berfokus pada keuangan dan biaya yang timbul dalam pengerjaan suatu proyek. Yang ketiga adalah pengendalian risiko dan keselamatan kerja, di mana poin ketiga ini sangat penting dalam perusahaan menjalankan proyeknya.
Yang keempat adalah pengendalian sumber daya manusia, di mana faktor utama dalam proyek adalah sumber daya manusia, di mana bila dikelola dengan baik, maka proyek akan baik pula dan akan tercapai sesuai dengan rencana awal. Jika model strategi diterapkan secara baik dan konsisten, PT Parameter Bangun Sarana akan memperoleh manfaat berupa implementasi strategi yang lebih efektif, peningkatan kinerja proyek dan keuangan, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Pengendalian strategi bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga mekanisme pembelajaran organisasi untuk memastikan kemajuan dan berkelanjutan perusahaan. Kemudian yang keempat, kita keempat di mana alternatif strategi dalam beberapa situasi yang dihadapi PT Parameter Bangun Sarana. Manajemen strategi adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan panjang organisasi. Manajemen strategi berfokus pada penyesuaian organisasi terhadap lingkungan internal dan eksternal agar perusahaan mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dalam menjalankan bisnis, PT Paramata Bangun Sarana menghadapi beberapa persaingan, seperti banyaknya kontraktor nasional dan spesial industri, kemudian persaingan harga, tuntutan kualitas, kecepatan dan keselamatan kerja, serta klien industri yang semakin selektif. Situasi ini menuntut perusahaan untuk dapat menentukan strategi yang tepat dan adaptif guna menghadapi persaingan industri. Nah, kemudian terdapat beberapa alternatif strategi dalam berbagai situasi persaingan bisnis yang dapat diterapkan oleh parameter bangun sarana. Yang pertama adalah persaingan harga yang ketat, di mana banyak kompetitor menawarkan harga lebih rendah untuk memenangkan tender. Namun dengan melakukan alternatif efisiensi biaya operasional dan proyek, pengendalian material, serta tenaga kerja dan subkontraktor, diharapkan perusahaan masih mampu untuk bersaing. PT Parameter Bangun Sarana tidak harus menjadi yang termurah, tetapi harus paling efisien di segmen konstruksi industri. Setelah strategi ini menjadi margin laba tanpa terjebak persaingan harga yang ekstrim. Kemudian ada situasi klien yang menuntut kualitas dan ketepatan waktu yang tinggi. Saat klien industri membutuhkan fasilitas yang presisi dan tepat waktu, perusahaan dapat menetapkan alternatif strategi diferensiasi berbasis kualitas, di mana fokus utama memberikan spesialisasi pada konstruksi fasilitas industri dan pabrik serta rekam jejak proyek yang tepat waktu sebagai nilai jual. Strategi diferensiasi membantu PBS menghindari persaingan harga langsung dan membangun reputasi jangka panjang. Yang ketiga adalah situasi di mana ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi proyek. Ketidakpastian ekonomi dapat berdampak pada penurunan investasi industri atau proyek tertunda. Dengan penerapan alternatif strategi diferensifikasi selektif, perusahaan dapat melakukan ekspansi ke proyek infrastruktur pendukung industri. Hal ini dapat memperluas klien lintas sektor seperti logistik, energi, dan FMCG. Dengan diversifikasi perusahaan, dapat mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar saja dan meningkatkan stabilitas pendapatan perusahaan. Peran manajemen strategi dalam menentukan alternatif strategi sangat penting. Sebagai contoh, manajemen puncak PT Permata Bangun Sarana harus dapat menganalisis kondisi persaingan secara objektif. Selain itu, manajemen juga harus bisa memilih kombinasi strategi dan melakukan evaluasi serta pengendalian secara berkelanjutan. Dalam persaingan yang kompetitif, PT Parameter Bangun Sarana Tbk dapat memiliki beberapa alternatif strategi, seperti efisiensi biaya, diferensifikasi kualitas, dan keahlian dan inovasi teknologi. Kombinasi strategi tersebut akan membantu perusahaan untuk dapat bertahan, bersaing, dan tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin berkembang. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.